berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya boleh di like, subscribe, dan komen ya guys. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori psikologisme. Psikologisme adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mental dan jiwa dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Di dalam ilmu ini, manusia menempati kedudukan istimewa sebagai objek sekaligus sebagai subjek. Psikologi sastra adalah cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Ada 3 ilmu kejiwaan dalam teori psikologi sastra ini. Yang pertama ada id, yang artinya kepribadian manusia yang paling dasar. Kedua ada ego, yang merupakan kepribadian sebagai pengaruh individu. Yang ketiga ada superego, merupakan kepribadian yang memiliki nilai atau aturan bersifat evaluatif. Objek psikologi sastra ini terbagi atas 3, yaitu psikologi pengarang, psikologi tokoh dalam teks, dan psikologi pembaca. Berikutnya saya akan mengkaji unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra ini. Saya akan mengambil penerapannya dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonar. Novel Surat Kecil untuk Tuhan ini merupakan novel karya perdana Agnes Davonar yang sempat populer lebih dari 1 dekade lalu. Novel tersebut diklaim merupakan adaptasi dari kisah nyata seorang pejuang kanker ganas bernama Gita Serawanda Cantika. Davonar sendiri merupakan pengarang yang aktif di dalam dunia kepenulisan. Pengarang yang kerap menulis kisah sedih ini telah mengeluarkan sejumlah novel bestseller seperti My Idiot's Brother, Ayah Mengapa Aku Berbeda, dan My Lost Love. Surat Kecil untuk Tuhan mengisahkan sang pemeran utamanya membuat sebuah surat kepada Tuhan. Surat yang berisi rangkaian permohonan itu merupakan surat terakhirnya sebelum ia meninggal. Surat Kecil untuk Tuhan bercerita tentang seorang gadis bernama Gita Sesawanda Cantika atau Keke yang merupakan pejuang kanker rhabdomyosarcoma. Ia baru berusia 13 tahun ketika mengidap penyakit tersebut. Selama 3 tahun dia hidup dengan mengidap kanker ganas tersebut, Keke selalu dihantui dengan bayang-bayang kematian. Dia kemudian memutuskan untuk menulis surat kecil kepada Tuhan yang berisi berbagai permohonan, termasuk keinginannya untuk sembuh, tumbuh dewasa, hingga agar tidak ada lagi orang yang bernasib sama dengannya. Struktur kepribadian tokoh utama Keke dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini yaitu, yang pertama ada id. Membayangkan sesuatu merupakan bagian dari id yang digolongkan ke dalam proses primer. Id dalam diri Keke terlihat pada saat ia membayangkan ketika ia masih kecil. Ia pernah beberapa kali menjadi juara model dan sempat membuat album cilik juga. Tapi itu semua sudah berakhir akibat dari perceraian orang tuanya. Ia tidak bisa melanjutkan cita-citanya. Untuk mau lebih pastinya dapat dibaca pada novelnya yang berjudul Surat untuk Tuhan. Yang kedua ada ego. Ego dalam novel ini menunjukkan bahwa dalam diri Keke terdapat ego, yaitu mampu berpikir logis, yang digambarkan bahwa Keke akhirnya memutuskan untuk bangun karena ia sadar bahwa hari sudah mulai siang. Seorang gadis tidak baik kalau bangun tidur terlalu terdahului oleh matahari, walaupun sebenarnya ia masih dalam keadaan mengantuk dan malas untuk bangun. Yang ketiga ada superego. Dalam kutipan cerita ini menunjukkan adanya superego dalam jiwa Keke, yaitu bersikap sopan, yang ditunjukkan bahwa Keke selalu mengingat nasihat ayahnya dan ia ingin membanggakan kedua orang tuanya walaupun
mengingat keadaan orang tuanya yang sudah bercerai. Ia akan masuk ke sekolah yang berbasis agama agar ia bisa memperdalam ilmu agamanya serta menjadi anak yang berbudi pekerti yang baik. Dalam pengkajian ini dapat disimpulkan bahwa struktur kepribadian Kek didominasi oleh proses primer atau membayangkan dan menghayal. Struktur kepribadian ego tokoh utama Keke timbul terjadi karena dorongan dari id, karena adanya ego. Dan struktur kepribadian superego tokoh utama Keke didominasi oleh conscience. Struktur kepribadian id pada tokoh utama Keke ini didominasi oleh proses primer yang membayangkan atau menghayal. Baik, sekian penjelasan saya mengenai teori kali ini. Untuk video selanjutnya dapat dilihat di video berikutnya. Terima kasih.